Yaşınız sebebiyle sizi toy Seperti dirimu, siapapun yang mengatakan dirimu naif hanya karena kamu masih muda, itu juga salah rajaku. ve sizi toy görenler de yanıldı. Aku telah mendengar tentang keputusan yang kamu buat. Aku juga mendengar tentang tujuanmu. Semoga Tuhan memberikanmu kekuatan untuk melakukan semua itu. Nasip etsin. Amin. Di dalam istana, Zulfikar telah mendapatkan ruangan pribadinya. Zulfikar bersama dengan Iskandar datang membawa barang-barang ke dalam. Iskandar berkata, "Ruanganmu sangat bagus, Zulfikar. Nikmatilah." Zulfikar lalu menjawab, "Ini memang bagus, tapi terlihat aneh bagiku." Hatun işi gibi mi ağam? Seperti ruangan wanita. Iskandar pun menahan tawanya. Zulfikar yang melihat hal itu lalu memukul Iskandar. "Aku tidak meminta pendapatmu," ucap Zulfikar kepada Iskandar. Bize de sor. "Baiklah, tidak ada yang menanyakan pendapatku. Ini semua bukanlah yang aku inginkan. Bawa bantal-bantal ini." Minderleri eline. Al. Zulfikar juga mengambil guci dan memberikannya pada Iskandar. Bunu da. Zulfikar berkata, "Berikan itu semua pada Aga dan katakan kalau aku tidak membutuhkan hal-hal seperti itu." Iskandar pun ingin keluar dari ruangan itu dan ingin membuka pintu dengan kakinya. Jul pun berkata, "Jangan gunakan kakimu." Dan pintu pun ternyata terbuka sendiri. Hadi bakayım. Di mana di sana ada penjaga. Keadaan yang berbeda antara istana dan barak membuat semuanya berbeda. Di mana di istana, pintu selalu dijaga oleh penjaga dan akan dibuka sendiri oleh penjaga. Iskandar pun memberikan barang-barang itu kepada Aga, dan saat bersamaan Kosem tiba di sana. Mereka pun saling menyapa. İskender. Anastasia. Iskandar masih tetap memanggil nama Kosem dengan Anastasia. Iskandar lalu berkata, "Sejak saat itu, aku masih bertanya-tanya ketika aku membantumu melarikan diri dari istana dan kamu mengubah pikiranmu di saat-saat terakhir. Apakah kamu sekarang menyesalinya?" Kosem pun menjawab, "Aku kembali untuk Sultan Ahmed. Aku tidak menyesal dan tidak pernah menyesalinya. Aku mendapat hadiah untuk hal itu, tapi aku juga harus membayar harga untuk itu. Dan kamu, bukankah kamu ingin mencari keluargamu? Apakah kamu telah menemukannya?" Iskandar pun menjawab, "Belum, aku belum menemukan mereka karena di barak mereka tidak membiarkan kami sendirian. Tapi aku selalu memikirkan akan hal itu, dan juga dirimu." Tıpkı senin gibi. Kosem pun menjadi tak enak mendengar ucapan Iskandar. Iskandar segera menjelaskan kalau ia hanya memikirkan apakah keadaanmu baik-baik saja. Musun diye merak ettim. Kosem pun menjawab, "Seperti yang kamu lihat, aku tidak lagi melarikan diri. Aku di sini sekarang. Aku telah menjadi kesayangan dari Sultan Ahmed, dan aku bahagia dengan itu. Jangan khawatirkan tentang diriku lagi." Tidak lama, Zulfikar pun melihat Kosem yang berada di sana. Ia pun menghampiri Kosem. Kosem berkata, "Semoga beruntung dengan tugas barumu." Olsun. Sağ ol. Zulfikar pun mengucapkan terima kasih dan mengatakan kalau raja akan tiba sebentar lagi. Kosem pun menjawab, "Kalau begitu aku akan menunggu di dalam ruangan." Jul pun menjawab, "Tidak boleh, Hatun. Kamu tidak boleh melakukan hal itu karena itu dilarang. Tidak boleh seorang pun masuk jika raja tidak ada di dalam ruangannya. Ini adalah peraturan dan itu dilarang." Namun Kosem menjawab, "Baiklah, aku akan menunggu di dalam ruangan." Beklerim. Setelah Kosem pergi, Zulfikar pun berkata, "Apa yang kamu lakukan, Iskandar? Di sini dilarang berbicara dengan wanita dan memandangnya. Apakah kamu tidak tahu? Terutama para sultan dan selir kesayangan raja. Atau apakah kamu haus akan darahmu sendiri? Apakah kami tidak mengajarkanmu apapun?" Iskandar hanya diam saja. Zulfikar yang sudah pusing dengan keadaan barunya, ia pun menyuruh Iskandar untuk kembali ke barak. George abi, hadi. Emredersiniz ağam. Perpanden datang ke ruangan Fariye. Fariye segera menanyakan, "Mengapa belum ada kabar dari Mehmet? Aku sangat khawatir.
Perpane pun menjawab, Hanjade ingin kamu bersabar. Setelah acara pernikahanmu, dia akan mengeluarkanmu dari sini. Dia tidak akan meninggalkanmu bersama Dervish Pasha. Farie pun tersenyum mendengar kabar itu. Raja sedang bersama dengan Qasem. Raja lalu berkata, festival akan dilakukan di seluruh ibu kota. Subjekku akan sangat bahagia. Akhirnya semua orang merasa nyaman. Qasem pun berkata, semua orang memiliki waktu yang baik, kecuali diriku. Diriku dan ibumu Handan Sultan. Semua orang berbahagia kecuali kita. Raja lalu berkata, aku tahu mengapa ibuku bersedih, tapi tidak ada yang salah denganmu. Mengapa kamu tidak bahagia? Qasem pun berkata, membagimu dengan orang lain telah membunuhku. Namun Raja hanya diam. Qasem pun berkata lagi, mereka terus menghinaku. Aku tidak melahirkan seorang pangeran, dan kamu akan bosan denganku. Kamu tidak akan mencintaiku lagi. Itulah yang mereka katakan padaku. Raja pun menjawab, mereka semua akan tenggelam dalam tetesan cintaku padamu. Jangan mendengarkan mereka, biarkan saja mereka bicara. Qasem lalu menjawab, aku tidak menganggapnya serius. Secepatnya aku akan memberikanmu pangeran dan juga sultana yang sangat banyak, sehingga ruangan ini tidak akan cukup. Mereka berdua lalu tersenyum. Qasem berkata lagi, ada satu hal lagi Ahmed. Jika kamu mengizinkanku, aku akan pergi ke istana lama untuk membawa Valide Sultan. Raja pun segera melepaskan tangannya dari Qasem. Melihat hal itu, Qasem tahu Raja tidak senang. Qasem segera menjelaskan, aku tidak mengatakan untuk memaafkannya. Kamu telah melakukan keadilan padanya. Sekarang kamu harus memberikan belas kasihanmu padanya. Raja tetap tidak mau. Qasem pun membujuk Raja dan berkata, setidaknya biarkan dia bersama kita saat pernikahan ini. Di pasar, Iskandar dan teman-temannya sedang berada di pasar. Mereka ingin menemui seseorang untuk mengartikan tulisan di baju dari peninggalan Iskandar itu. Bu bahsettiğin adam gömleği okuyabilir mi? Iskandar lalu bertanya, apakah pria itu memang benar-benar bisa mengartikan tulisan di baju ini? Temannya pun menjawab, dia mungkin tahu siapa yang menulisnya. Bukankah kamu ingin tahu tentang masa lalumu dan siapa dirimu? Kim olduğunu öğrenmek istiyor musun onu söyle.